hadiah-hadiahnya, yaitu masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula salawat serta salam tercurahkan untuk junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan pula syafaat Rasulullah tercurahkan pula untuk umatnya yang terus berusaha untuk berbuat kebaikan di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum cara ini memulai, maka maaf yang kami hormati Imam Muslimin Yasmul Mansur, dihormati pula Naibul Imam Bekasi, Kepala Sediul Mawaike Ustaz Ansyurullah, Ketua Direktur Bina Bapak Widi Kusnaidi, dan guru jamaah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan Qiraatul Quran oleh Ustaz Syafuddin mengambil surah Al-Isra ayat 1 sampai 8. Yang ketiga sambutan yang akan disampaikan oleh Naibul Imam Bekasi Ustaz Wahid Hasan sekitar 10 menit. Lalu acara selanjutnya adalah bedah buku. Itu bukunya adalah Masjidil Aqsa, tanggung jawab seluruh umat Islam. Lalu selanjutnya adalah kami akan menyerahkan kepada moderator yang akan dipandu oleh Ustaz Ridwan Khalif. Beliau adalah Amin Subhan Pusat. Demikian susunan acaranya. Maka sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca doa Thalibul Ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu pembukaan selanjutnya pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Syafuddin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لهم الكرة عليهم وأمددناهم بأموال وبنين وجعلناهم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari yang kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepadamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi riwayatin la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidil hadha wal masjidil aqsa. Sadaqallahu. Para ikhwan muslimin muslimat yang sama-sama berharap ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, maupun muslimin yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur di sore hari ini
di hari Jumat, hari yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidul Ayam disebutnya, sekaligus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita ada di penghujung. Maka sebagai kesempurnaan kita dalam melaksanakan siam Ramadan, kita coba menambah pemahaman kita tentang Masjid Al-Aqsa yang mungkin sebagian umat Islam sudah melalaikan. Maka mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan semua prasarana untuk bisa menerima yang akan kita sama-sama simak. Judulnya adalah Masjidil Aqsa, tanggung jawab seluruh umat Islam. Jadi bukan hanya orang-orang Palestina saja, bukan hanya orang-orang Arab saja, tapi kita semua mempunyai tanggung jawab. Yang perlu kita ketahui, orang Yahudi sebagai orang yang paling badung di dunia, paling nakal di dunia, aja yakin akan kemuliaan dan keutamaan Masjidil Aqsa. Maka mereka berusaha mati-matian untuk bisa menguasai. Terus kita sebagai umat Islam yang hendaknya paling berhak untuk menguasai, paling berhak untuk memiliki, kemudian tinggal diam, lebih akan memahamkan lagi kalau kita nanti bisa mengikuti dengan saksama acara sedang subuh di sore hari. Para ikhwan muslimin muslimat, sebuah hadis kami bacakan dalam mukadimah tadi. Rasulullah SAW menyatakan, la tusyaddu rihal illa ila salasati masjid. Tidak diperintahkan untuk mengadakan perjalanan yang dipersiapkan dengan sekuat tenaga kecuali kepada 3 masjid. Sekali lagi, tidak diperintahkan untuk mengadakan perjalanan yang untuk persiapan yang sangat-sangat sempurna kecuali pada Al-Masjidil Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah hari ini. Yang kedua ke Masjidil Hadza, kata Nabi, ke masjidku, yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. 2 masjid ini kayaknya tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tidak kepingin untuk mengunjungi 2 masjid ini. Tapi sebaliknya, kepada Al-Masjidil Aqsa, itu Masjid Al-Aqsa, mungkin ya, jangankan kok nggak punya biaya, jangankan suruh biaya sendiri, mungkin dibiayain gitu. Kayak Pak Trisno namanya, Pak mau ke Masjid Al-Aqsa nih, biaya, mau berangkat nggak Pak Trisno? Mikir gitu kan, apalagi nggak punya biaya atau biaya sendiri gitu loh, mikir. Ya Pak Trisno ya. Kalau ada temannya mau berangkat nggak Pak? Jangan banyak, ada temannya nggak pokoknya. Cuma 1 ya nggak? Istrinya. Ya sudah. Tapi kalau suruh ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi sendiri juga berani. Jangan kamu bapak-bapak, perempuan muslimat banyak yang tanpa muhrim, angkat aja gitu. Subhanallah. Tapi kenapa kita nggak mau ke Masjidil Aqsa? Kenapa alasannya Pak Trisno? Alasannya yang logika, yang pernah diketahui Pak Trisno. Kenapa sih banyak orang nggak mau ke Masjidil Aqsa itu? Kenapa kira-kira? Ada musuh, ada musuh kita. Emang musuh mau ngapain sama kita? Emang yakin kalau kita kesana akan diapa-apain gitu? Enggak juga kan? Oh kita bener bahwa persyaratan administrasi lengkap gitu loh. Terus kita mau jalan diapain? Yang lihat ini jadi tenggangin. Itu orang sono Pak. Kalau orang Indonesia nggak diapa-apa. Tahu nggak Pak? Oh, Mikir juga. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau kita semua, terutama Pak Trisno, mau kita takut, ya itu wajar. Tapi setelah kita banyak mengkaji, banyak mempelajari, justru jauh lebih takut orang Zionis, orang Yahudi kepada kita. Coba, itu dipikirkan banget. Orang Zionis, orang Yahudi, orang Israel lebih takut kepada kita kalau mau ke sana. Ini harus diyakini. Kenapa kok orang Yahudi takut? Kalau kita sudah berani ke sana,
inilah dibantu oleh pertolongan Allah. Dia tahu kalau sudah ditolong sama Allah, siapa yang berani mengalah. Itu. Dan sementara orang Yahudi yang ditakutin apanya kira-kira? Pak Krusno, sama orang Yahudi yang paling takutin apanya? Senjatanya. Senjata kan kalau ada pelurunya, lah kalau nggak ada peluru. Oh iya. Ini yang antusias banget tuh Pak. Ini yang antusias banget. Subhanallah. Iya, kan kita semua wajar lah. Kenapa kau takut kepada Israel? Ya karena ada senjata. Senjata juga nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada isinya gitu. Isinya apa itu? Peluru. Padahal yang perlu kita ketahui, yang ngisi peluru itu kita. Coba, percaya nggak yang ngisi peluru kita? Siapa yang ngisi peluru? Tukang rokok. Gitu loh. Masya Allah. Masih ada yang rokok? Yakin nggak ada? Di sini nggak ada yang rokok. Lagi puasa. Tapi nanti kalau habis buka puasa, ada yang ingin mencari tempat yang khusyuk. Memang dibutuhkan memang ahli hisab ya. Baik, itu mungkin sebagai pengantar. Alhamdulillah, Niabah Bekasi dipilih oleh Imam untuk mengadakan bedah buku ini dan sekaligus iftar jama'i untuk kita semua suruh pakai atribut. Tadi Imam minta yang nggak punya pinjem atributnya pinjem. Saya nanya Bang kemarin sama pihak AWG, kita suruh pakai atribut. Emang atributnya apa gitu? Kita nggak punya atribut apa-apa, kata tim AWG. Kita punyanya sal, mana salnya? Ada di markas gitu. Ini baru datang tadi. Itu kita dipinjemin sama AWG Bang. Pinjem apa beli? Pinjem Bang. Nanti kalau kira-kira pada nggak mau bayar, dibalikin lagi. Pinjem ya. Untuk memenuhi amanat imam, kita suruh pakai atribut. Sebenarnya saya juga bingung. Selain sal apa sih? Selain sal yang dikatakan atribut apa? Ini kan sal masih kategori untuk kita kalangannya mahal gitu. Jadi kalau yang murah meriah apa Bang? Pin. Oh. Pin setahu saya kalau mau kelihatan ya. Bang mau berjuang kok nggak mau. Ya jangankan berjuang gitu. Yang kelihatan sekarang pada pulang kamu karena alasannya nggak punya duit. Nah kalau disuruh beli gitu malah tambah bingung lagi. Makanya sementara pinjam. Udah jangan bilang-bilang. Yang nggak punya uang nanti disibuk aja. Pokoknya dibawa pulang boleh. Baik, kami kembalikan kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya dipaku aja. Anaknya dipaku daripada jalannya. Mau dibuka nggak? Buka lah. Ya Allah kepada Ibu Kasih. Selanjutnya adalah akan kami berikan dibantu oleh Ustaz Ridwan Farid. Padanya kami persilakan untuk Ridwan yang datang. Ini Pak, jadi ada yang masuk ke rangkai sini aja. Tengah ya, tengah Pak. Bagus. Ini di sini kosong. Ya. Ya, ayo Pak. Kepada Ustaz, kami silakan. Kenapa? Siap. Kursi. Enggak ada. Ya terserah kan. Tapi jangan. Ya, itu aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak Ridwan, sengaja saya salamnya keras biar semangat karena
sebentar lagi kita akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti dalam hadis, bagi orang saum kan ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika futur, yang kedua nanti indah liqa'i rabbih. Jadi jangan lemas ya, karena kita sebentar lagi akan menemukan kebahagiaan. Apalagi sebelum kita menemukan kebahagiaan itu, kita isi dengan hal-hal yang beribadah, bermanfaat, yaitu thalabul ilmi berupa membedah buku Al-Aqsa, tanggung jawab seluruh umat Islam. Baik, Imam Muslimin yang kami hormati, Syekh Yahya Mansur, kemudian Naibul Imam Bekasi yang kami hormati, ikhwan dan akhwat semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, dalam rangka wujud nyata pembelaan kita terhadap Al-Aqsa dan Palestina, maka pada sore hari ini kita menyelenggarakan bedah ini dan juga iftar jamaah dengan mengenakan atribut pembelaan terhadap Al-Aqsa dan Palestina. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita semuanya termasuk yang akan mendapatkan syafaat kurma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak berpandang kata, tertib acara tadi sudah disampaikan oleh MC, maka acara selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari pembaca buku ini. Nanti kemudian setelah sambutan dari pembaca yaitu Ustaz Billy Kusnadi akan langsung dilanjutkan oleh bedah buku yang akan disampaikan atau dibawakan langsung oleh penulis bukunya yaitu Imam Muslimin Syekh Yahya Mansur. Baik, ikhwan dan akhwat, persiapkan diri para ikhwan dan akhwat juga. Baik ikhwan yang akhwat dan yang ada offline di masjid Baitul Muqaddas Bekasi ini, atau ikhwan dan akhwat juga yang mengikuti kajian ini atau acara ini melalui YouTube Al-Jamaah TV dan melalui link Zoom yang sudah dibagikan. Nanti insya Allah akan ada door prize menarik bagi penanya yang terbaik tentunya. Kemudian mungkin nanti Imam juga akan memberikan pertanyaan. Nah, jawaban yang benar insya Allah kita akan berikan hadiah yang menarik dan terbaik insya Allah. Baik, selanjutnya kepada Ustadz Billy Kusnadi. Bagaimana pendapat Mas Widi tentang buku ini, perspektifnya, kemudian apa-apa saja ilmu yang didapatkan tentunya setelah membaca buku ini. Selanjutnya kami persilakan Ustaz Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli Baik, untuk mengawali pengantar, saya membacakan pantun. Kopi manis rasanya tawar, bila diminum pada saat sakit gigi. Bulan puasa terasa sebentar, semoga tahun
wabarakatuh. Amin. Makanan lezat enaknya di lidah, dikonsumsi enak selagi ada gigi. Ramadan pergi, hati terasa gundah, takut tahun depan tidak jumpa lagi. Ular kobra katanya berbisa, menggigitnya di hari Selasa. Ikhlaskan hati dalam puasa, semoga terhapus segala dosa. Amin. Para ikhwan semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebagaimana amanah pada kami untuk mengantarkan buku ini dan melihat dari sisi jurnalistik. Kalau saya lihat di sini ada tadi layarnya ada beberapa buku ya. Kalau beberapa buku itu biasanya yang secara umum beberapa buku itu harus ada pembanding, dan harus bisa dari pembandingnya itu harus bisa mengkritisi gitu. Cuma kalau punya imam saya yakin tidak ada yang mau jadi pembanding. Malah Tawar-tawarkan nggak ada yang mau. saya juga di Semarang itu ketika berada di imam juga gitu. Saya tawarkan ke beberapa dosen, ke beberapa tokoh, nggak ada yang mau jadi pembanding. Profesor sekalipun. Iya. Bahkan profesor sekalipun nggak berani. Alasannya itu masalah takut kepala. Nah tadi di akhir ini saya ingin mencoba karena ini yang materi saya sedikit, nanti saya akan kasih saran bukan kritik. Baik, sebelum saya melihat dari sisi jurnalistik, saya ingin memberi info terbaru tentang Al-Aqsa pada hari ini. Di Jumat pagi tadi masih saja terjadi bentrokan antara kaum muslimin dengan pasukan Zionis. Setidaknya kalau di berita BBC dan Twitter itu ada 12 orang yang terluka dan dilakukan perumahan. Tetapi kabar gembiranya dari sejak 2 pekan yang lalu tanggal 18 pertama kali terjadi bentrokan. Pertama kali terjadi bentrokan hingga saat ini, walaupun para jamaah itu dipersekusi, tetapi jumlah jamaah yang berkunjung ke Masjid Al-Aqsa semakin banyak. Bahkan rekornya pada malam 27 Ramadan kemarin ada 250.000 orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa pada malam 27 Ramadan kemarin. Artinya apa? Bahwa di tengah restriksi, di tengah pengetatan pemeriksaan dan di tengah ancaman dari tentara Zionis, ternyata semangat dari warga Palestina atau muslim di sana, orang itu tidak surut. Bahkan semakin hari semakin mereka bersemangat untuk bisa berada di Masjidil Aqsa. Nah, kita pada hari Senin atau Selasa masih dari aksi. Nah, pada hari Rabu kemarin kita aksi demo itu saya lihat dan saya pantau di beberapa media, ternyata juga diikuti oleh beberapa kaum muslimin yang lain di Inggris, di London, kemudian di Birmingham, kemudian di Paris juga hari selanjutnya, kemudian di Washington juga. Nah, ternyata ya alhamdulillah aksi kita itu mendapatkan sambutan dan kemudian diikuti oleh kelompok kaum muslimin yang lain. Itu dari sisi civil society. Kalau dari sisi pemerintahan, setelah kita demo itu, ya apakah ada hubungannya atau tidak? Tapi ini runtutan saja. Bahwa setelah demo itu kemudian UEA, Uni Emirat Arab, memanggil duta besar Israel. Waktu itu kan kira sama Israel sudah ada organisasi. Dipanggil duta besarnya dan dikasih peringatan di BBC bahwa UEA mengajukan persyaratan baru untuk bisa melanjutkan organisasi itu dengan syarat harus ada kedamaian di Masjid Al-Aqsa. Tidak hanya UEA, Mesir, Yordan dan Turki juga memanggil duta besar Israel dan diberikan peringatan salah satu syaratnya untuk bisa melanjutkan hubungan
saya sebagai jurnalis ditanya bagaimana menurut Mas Widi, apakah enak, apakah bisa nggak Indonesia hubungan normalisasi dengan Israel? Kalau saya dari sisi jurnalis, saya melihat ada baiknya. Pak Iwan boleh tidak setuju, tapi ini dari sudut pandang saya, dari sisi jurnalis. Kenapa bisa begitu? Kalau Indonesia punya hubungan dengan Israel, kita demonya enak, jadi jelas tempat kedudukan Israel. Terus kita mau wawancara itu juga gampang, ada orangnya. Kalau kemarin kita mau wawancara, ada mereka nggak mau, ada hubungannya dengan saya. Terus kalau mau boikot ya nyata, memang ada selenggengnya itu ada. Itu dari sisi jurnalis. Tapi kalau dari sisi lain ya jelas. Israel menawarkan bantuan ke Indonesia kalau mau normalisasi, ini rahasia umum. Itu dikasih bantuan cash 58 triliun. 58 triliun. Kalau diambil bangun mana itu mungkin bangun. Tapi ya bisa itu kemudian tetap dipertahankan oleh pemerintah Indonesia sendiri, walaupun kecil tapi konsisten ya, baik itu dari civil society maupun dari pemerintah. Diplomasi dan aspirasi-aspirasi yang dilakukan di Indonesia di kancah PBB itu juga mendapatkan perhatian yang luar biasa. Hanya memang setelah kita selalu kalah dengan vetonya Amerika. Sebenarnya kalau saya, kalau misalnya jadi diplomat mengusulkan, kalau sekali lagi Amerika veto, itu negara-negara harus keluar dari PBB. Mungkin vetonya Amerika diberikan begitu. Nah baik, saya mulai dari pertama buku ya, tentang menata buku. Jadi buku ini alhamdulillah ditulis oleh Imam Yassallah Mansur dan Ustaz Abi Farhan Hassani. Kedua-duanya memiliki syahadah duta Al-Quds. Syahadah apa ijazah? Syahadah. Memiliki syahadah sebagai duta Al-Quds. Sehingga kalau orang membacanya dari orang yang berkompeten itu meyakinkan. Istilahnya kalau hadis itu dobit dan adil. Kalau dobit itu orang yang kuat hafalannya dan mampu menyampaikan pada orang lain. Kalau adil itu adalah yang dewasa, akalnya sehat dan jauh dari perbuatan maksiat. Saya yakin kedua penulis ini kalau dari hadis ya dobit dan adil. Nah, selain memiliki syahadah itu syahadahnya juga bukan dari lembaga-lembaga yang ngecek-ngecek, tapi lembaga yang memang diasuh langsung oleh imam dan khatib masing-masing. Jadi memang sudah terpercaya. Kalau ibaratnya kalau seorang guru ya sudah mendapatkan sertifikasi. Kalau produk ya standar SNI. Atau kalau perusahaan ya ISO. Kalau istilahnya semenang itu muridnya sudah tidak radikal lagi. Nah, yang kedua, selain dari sisi penulisnya, buku ini juga sudah memiliki ISBN, artinya sudah terdaftar dalam katalog perpustakaan nasional, artinya diakui secara resmi oleh negara. Memang untuk mengurus ISBN ini perlu Pak Iwan ketahui gampang susah. Yang paling penting kalau mengurus ISBN itu lembaganya harus kredibel, minimalnya pajaknya beres. Selain pajaknya beres, juga keuangannya juga tidak bermasalah. Terus kemudian karyawannya digaji sesuai UMR dan THR-nya juga tepat waktu. Ini saya lihat Mas Ridwan sudah senyum-senyum berarti THR-nya tepat waktu. Tapi Pak Ridwan perlu tahu kalau AWG kan relawan. Ada perbedaan antara relawan dengan pekerja sosial. Kalau relawan, bahasa Inggrisnya volunteer. Kalau pekerja social worker, ada beberapa lembaga yang menggunakan istilah social worker dan volunteer. Bedanya apa? Kalau social worker itu orang yang bekerja di bidang sosial yang mendapatkan gaji. Jadi gajinya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Itu social worker. Biasanya lembaga-lembaga setelah saya dulu kalau ACT itu pakai social worker dan volunteer.
Tapi kalau Mercy itu kayak volunteer, sosial worker. Kalau ABG volunteer. Artinya kalau volunteer berarti nggak digaji. Kalau social worker digaji sesuai standar. Nah selanjutnya saya melihat buku ini, saya sudah baca, dan buku ini menurut saya adalah khas Indonesia. Bahasa gaulnya Indonesia dingin. Kenapa? Karena memang menceritakan tentang perjuangan pembebasan Al-Aqsa khusus di Indonesia. Meskipun ada sejarah berdasarkan Al-Quran hadis, sejarah dari sejak zaman Isra Mi'raj sampai sekarang, tetapi menurut saya ini Indonesia banget. Ada ciri khas Indonesianya. Dan ini bagi biasanya nanti kalau ada menulis buku selanjutnya tentang Aqsa, itu buku ini sangat layak untuk dijadikan referensi. Karena memang ini ciri khas Indonesianya kenapa? Nah, memang kalau ABG yang saya tahu memang mengambil porsi besar di sosialisasi pada masyarakat, pada kaum muslimin terutama tentang pentingnya perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Saya dulu pernah waktu di Ambon pernah ikut pelatihan sosialisasi 4 pilar sama dulu. Itu sebenarnya anggarannya gede mas. Saya lihat itu kalau rapat di DPR itu anggaran sosialisasi minimalnya 15% sekali anggaran, sekali kegiatan. Kalau AWG ini kayaknya ekonomis ya. Tapi sebenarnya begini, betapa pentingnya sosialisasi sehingga harus dianggarkan sedemikian besar. Dan ukurannya parameter untuk sosialisasi itu kan tidak seperti membangun infrastruktur yang ada jendelengnya. Tapi kalau sosialisasi bagaimana merubah pola pikir masyarakat, meningkatkan semangat masyarakat, sehingga parameternya berbeda dengan pembangunan infrastruktur. Tetapi sebenarnya anggarannya tidak kalah dengan anggaran infrastruktur. Nah, kita di sini buku ini termasuk sebagai salah satu upaya dari sosialisasi kepada masyarakat. Dan itu pun sebenarnya di ICIM, konferensi media Islam yang kita laksanakan pada 2016 kemarin, itu poin kelima dari 7 poin itu adalah salah satunya adalah bagaimana supaya media-media ini melakukan sosialisasi pada publik tentang pentingnya perjuangan pembebasan Al-Aqsa. Jadi ini juga selaras dan paralel dengan AWG dengan beberapa bagian lain tentang pentingnya sosialisasi yang harus didukung bersama. Nah, para ikhwan semuanya, secara umum orang dukung Palestina itu ada 3 jenis. Pertama, orang dukung Palestina itu karena dorongan akidah. Saya lihat kalau kita ini di sini kita dorongan akidah. Dasar kita apa? Kita membebaskan Masjid Al-Aqsa, membebaskan Palestina bukan untuk yang lain, tapi karena melaksanakan perintah. Jadi dorongannya ada kelompok orang yang membebaskan Masjid Al-Aqsa berjuang karena dasar. Yang kedua karena dasar kemanusiaan. Ada juga orang-orang yang sebenarnya tidak karena dasar akidah. Dia mungkin non muslim, misalnya Rahel Khori, itu dia non muslim, tapi dia ingin berjuang dalam membebaskan Masjid Al-Aqsa. Motivasinya apa? Karena kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini pengikutnya lebih banyak daripada dasar akidah. Kalau akidah mungkin hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi kalau sudah dasar kemanusiaan, biasanya nanti pendukungnya lebih banyak. Maka dari itu kalau kita mau ngomong ke seseorang atau kelompok lain, kita harus lihat nih, kita pakai dasar akidah atau kemanusiaan. Kalau kita ngomong sama Romo Beni, ya jelas nggak masuk akidahnya. Kita bukan ngomongnya pakai kemanusiaan. Nah yang ketiga, orang dukung Palestina itu karena politik, karena ingin mencari dukungan. Beberapa waktu lalu Putin mengatakan kalau Israel masih saja membuat kerusuhan di Masjid Al-Aqsa, maka Rusia akan menyerang Israel. Nah, itu saya melihatnya itu dorongannya karena dorongan politik, ingin cari dukungan aja. Gak mungkin Putin kok ikhlas tulus itu gak mungkin. Karena dia bukan orang Islam dan tidak ada dalam kamus agamanya ada ketulusan dalam berjuang itu gak ada. Putin itu Kristen ortodok. Nah jadi kita harus bisa memilih kepada siapa nanti kita akan berbicara, kepada orang yang landasannya akidah atau kemanusiaan atau politik.
Nah, kalau dalam konteks negara biasanya memang alasannya karena, dan ini biasanya yang dukungannya paling banyak dan punya kekuatan dan punya duit, biasanya dukungannya lebih. Tapi ya kita jangan berkecil hati. Kita kalau dukungan kita karena motivasi akidah, insya Allah kita di hadapan Allah nanti kita akan bisa selamat. Nah, terakhir untuk saran saya dari buku ini, saya memang tadi mikir apa ya sarannya. Jadi alhamdulillah ketemu. Walaupun ini Pak Revan boleh setuju Pak ya. Saya belum melihat di buku ini ada program selanjutnya setelah Al-Aqsa bebas itu mau ngapain. Padahal ini penting menurut saya. Kenapa? Kalau kita lihat dulu zamannya Rasul menggali parit Batu Kondak, kemudian ada batu besar yang dipecahkan oleh beliau. Kemudian beliau bersabda, suatu hari nanti Suraqah bin Malik akan memakai mahkota Raja Persia. Artinya apa? Sudah ada program, nanti kalau Persia bebas, Romawi bebas, itu apa yang harus dilakukan? Sudah ada program. Dan ini ternyata juga ditiru oleh orang-orang orientalis. Ketika awal mau perang dunia I, itu orang-orang orientalis, pemimpin-pemimpin Prancis sudah kumpul sama orang-orang Austria, sama orang London, orang Birmingham. Itu mereka kumpul. Nanti kalau kita menguasai Timur Tengah, kita mau ngapain? Itu sudah ada program dan ditawarkan. Kamu pilih mana? Kamu pilih mana? Pilih mana? Nah, kita masih dalam tahap berjuang. Harusnya kita juga sudah punya angan-angan. Kalau nanti bebas mau diapain ya? Apa yang harus kita tawarkan kepada muslimin yang lain? Nanti kalau bebas begini. Menurut saya ini masukan dari saya sekarang. Semoga menjadi manfaat bagi yang kita setuju karena ini pada jurnalistik ya sah-sah saja. Begitu, terima kasih. Mohon maaf. Kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Ustaz Diki Kusnadi atas propagannya. Tadi memang saran dari Mas Diki buku ini belum dicatatkan atau disebutkan what next apabila Al-Quds itu terbebas. Baik, jazakallahu sekali lagi atas masukan dan sarannya juga perspektif beliau sebagai pembaca buku ini. Nah, Iwan dan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ila akhirah. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang-orang yang menghalangi untuk beribadah di masjid-masjid. Nah, hari ini kita tahu, kalau boleh saya ibaratkan, mungkin saat ini Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa satu-satunya DKM di dunia ini yang DKM-nya itu bukan Muslim, tetapi Zionis. Memang ada orang-orang Murabbitin kemudian yang membersihkan gitu, tetapi hanya untuk mengganti lampu yang mati itu nggak bisa, harus ada permit dari Zionis. Karpet yang rusak itu diganti nggak bisa sembarangan seperti itu. Ada yang bocor diperbaiki itu harus ada permit atau izin dari Zionis. Nah, kalau keadaannya seperti itu, apa kita sebagai seorang muslim yang itu adalah masjid, itu namanya masjid ya berarti tempat ibadahnya orang muslim, tetapi dihalang-halangi, bahkan kita takut untuk masuk. Seharusnya apabila kita ingin masuk masjid kan kemudian khusyuk, bergembira karena ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan membahas atau membedah Masjid Al-Aqsa, tanggung jawab seluruh umat Islam. Nanti di sini akan disampaikan bagaimana sejarahnya, kemudian penyebab Palestina di dalam Al-Quran, hadis, dan juga upaya-upaya dari musuh-musuh Allah untuk mengakuisisi atau menghancurkan atau merebut Al-Quds
dan juga upaya-upaya umat Islam untuk merebutnya kembali. Selanjutnya tidak panjang kata sampai dengan pukul 17.30. Nanti dilanjutkan ada pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, berarti nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lain. Baik, silakan kepada Imam. Tadi agak kurang jelas Mas Yudi ya, karena mikirnya kurang benar. Sebetulnya ini ada ilmunya. Jadi ada mata kuliah apa? Apa? Ya, jadi public speaking. Tidak itu tuh Imam tahu sih. Ya, saya memang dulu belajar public speaking. Ya, jadi biasanya kan kalau saya bicara orang lebih banyak yang perhatian daripada tidak. Itu ada ilmunya. Gimana supaya bisa menarik perhatian? Ya, tidak sudah pidato, enggak. Megang aja ini ada ilmunya. Kadang-kadang kita ini ngawur-ngawuran. Ketika ada pendengar tidak perhatian, kita yang marah. Padahal penceramahnya nggak tahu ilmunya, begitu ya. Anaknya, makanya saya sudah bilang anaknya di pangku ya. Nanti kesian. Nah ya, jadi itu pada temannya ya. Makanya naik ya, pada baca dulu saya juga baru punya. Dulu itu kalau yang isi siapa? Misalnya itu kalian di wilayah. Biasa kan dia belum bisa. Orang udah jam 3 pagi sudah berangkat. Waktu kan saya sering keliling Jawa Tengah ya. Karena ya ingin mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena apa ya, bukan karena saya tahu ya kerja pintar, tapi memang semuanya kan harus diilmui, ada ilmunya. Termasuk ilmu berbicara di depan umum. Kalau Mas Yudi kan memang ilmu menulis, yang saya juga terlalu bisa. Ya itu. Nah jadi itu perayaan semuanya, kita akan mulai kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin billahi kalimatillahi ya Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Syukur kami pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Naibul Imam Bekasi beserta staf yang dalam hati kecil mungkin ini imam kita kalau mama nanti mendadak ya, tapi dalam istilah saya dulu tidak diberikan pemikiran dunia ini tidak ada yang mendadak ya. Semua sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bidang ukhuwah ya, misalnya karyawan atau macam ini kok mendadak. Nggak ada. Misalnya tentara disuruh ke Manifah, kok mendadak sih Pak? Mesti bilangnya apa? Siap, jangan itu. Dan maka mendadak, nggak ada gitu. Nah, ya, jadi sebetulnya nggak ada mendadak. Semuanya tidak ada. Dan ternyata memang Allah bukan kunci, selalu bisa terlaksana. Walaupun hanya sehari, bahkan kadang-kadang sejam 2 jam terlaksana. Ya, jadi mental mendadak. Ya, jadi pikiran mendadak ini menurut hemat saya perlu dihilangkan, harus dikurangi. Karena hidup ini semuanya guru syaitin ulama bimikdar, semuanya diciptakan oleh Allah, sudah ada ketentuannya. Hari ini sudah harus ada
bedah buku di masjid Baitul Mutaqin. Kira-kira ada catatan belum di Lauhul Mahfuz? Udah ya. Kan yakin kan? Jadi nggak ada mendadak. Ini mati mendadak. Dia mati udah ketentuan. Selama Ramadan ini saja mengalami orang-orang yang meninggal. Ada 3-4 orang dan alhamdulillah meninggalnya husnul khotimah menurut saya. Baik-baik semuanya. Pertama itu mertuanya Pak Nur Cahyo. Pak Nur itu yang beliau bangun gedung tahfidz muslimin. Beliau tidak mau dicampuri yang lain. Alhamdulillah. Mbak mertuanya itu meninggal waktu sholat. Jadi ketika rukuk, sujud, mau bangkit udah tak kuat, meninggal. Mendadak ya. Nah, kemudian lagi ada seorang istri Rois di Pati kemarin Jaya kesana waktu awal Ramadan. Hari Sabtu itu, karena kan saum kan hari Sabtu. Ada yang saum hari Ahad? Ada nggak yang hari Ahad? Nggak ada insya Allah ya, Sabtu ya. Ada ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti tidak puasanya tidak 30 ya, 30 lagi kan 31 nanti ya mudah-mudahan. Insya Allah bareng ya mudah-mudahan ya, dan kita ini bareng. Jadi dari satu hari pertama puasa sholat zuhur karena kita punya masjid sendiri, Dewan selalu di situ. Nah, dan selalu ini Rois ini boncengan dengan istrinya. Diajak sholat zuhur, terus pulang. Waktu asar dan dicari istrinya di kamar sudah meninggal. Jadi sholat zuhur boncengan, sholat asar sudah sendiri. Ini mendadak. Menurut kita mendadak, menurut Allah itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Nah itu dia ya itu perasaan mendadak itu. Mas Ibrahim lagi masya Allah, wah ini hebat. Isa ya. Isa itu masih di depan saya. Nah, jadi beliau kan memang orang rajin merekam. Kadang-kadang tak larang juga karena yang rahasia beliau saya kadang-kadang saya larang. Tapi rata-rata. Nah, beliau itu merekam menggunakan ganjalan right sanitizer. Saya bilang saya punya. Dia saya ambilkan. Saya diberi orang khusus untuk sadar itu dari KIJATI. Nah, udah selesai, taklim selesai, kemudian sholat tarawih juga selesai dan seterusnya. Nah, malam itu juga beliau bangun. Teman-teman nggak berani membangunkan saya. Ya, jadi saya bangun sendiri sekitar jam 1:30 atau jam 1 beritahu. Mendadak nggak? Ada. Ya, jadi itu pada semuanya. Nah, sekarang kita mengadakan bedah buku. Ini saya telepon nanti hari Rabu ya. Hari Rabu. Ya, persiapan berarti hanya sehari. Nah, sekarang kita laksanakan. Alhamdulillah dan banyak yang datang. Ini saya anggap banyak. Yakin banyak, lebih dari 3 banyak. Ya, jamaah ibu muslimin, kakek muslimat. Nah, demikian Pak. Nah, sekarang tentang bedah buku. Saya tanya, sudah ada yang membaca buku ini tuntas? Nah, belum ya. Baru beli ya. Pesan saya itu kalau bisa baca dari A sampai Z. Walaupun ya cara membaca buku itu ada 3 cara. Ini cara. Ini saya dapatkan dari dosennya ya. Saya lupa apa Nurhalis Majid atau Nurhalis Majid. Yang sekarang saya pakai, yaitu cara baca buku. Kalau kita mau membedah, saya pernah dulu membedah buku 700 halaman ya. Dan kalau membedah itu memang harus baca seluruhnya, tidak bisa loncat-loncat. Maka salah satu dari kemungkinan keberatan untuk membedah buku, karena memang kalau untuk membedah buku itu harus baca dari A sampai terakhir.
Kalau enggak nanti kalau itu itu ya. Jadi menurut hemat saya pembedah mesti harus membaca dari A sampai Z. Para hewan walaupun tidak membedah, tapi saya harapkan karena ini seperti kata Mas Udan ini buku cukup penting. Walaupun ini sangat Indonesia. Dan ingat, yang Indonesia ini saya ambil dari makalahnya Naki Bekasi di Yaman. Tapi saya tidak izinkan juga. Jadi kan di situ ada yang apa yang kalau dulu judulnya apa Pak? Ini bahasa Arab bukan dulu bahasa apa judulnya itu? Lupa sendiri ya. Jadi langkah-langkah jamaah muslimin dalam membebaskan Masjidil Aqsa. Ya, itu. Beliau tulis dengan bahasa Arab. Itu diambil dari beliau. Jadi ada pameran foto, kemudian ada gerak jalan, macam-macam. Yang nulis lupa. Dan itu Indonesia sekali memang. Yang di tempat lain memang nggak ada. Maka ini saya masukkan. Dan itu diakui. Di tempat lain tidak ada. Gerakan pembebasan Masjidil Aqsa, gerak jalan malam hari. Lah itu apa hubungannya? Gerak jalan malam hari lagi. Itu banyak yang melecehkan deh, mentertawakan. Tapi orang Palestina sendiri mengapresiasi dengan sangat tinggi. Diceritakan adalah Dr. Abdurrahman Jamal pernah itu terus diceritakan terus dan akhirnya memang di Gaza sendiri diselenggarakan. Tapi mereka nggak mampu melaksanakan malam hari. Bisa, memang berat. Tapi itu loh yang kecerdasan beliau ya dibikin malam hari. Kalau sempat dialog banyak dengan saya, Pak Edi banyak yang setuju lah. Adanya belum kita empat mata yang sah. Nah kita malam hari. Apa sih rahasianya? Saya baru diam ketika Isra dan Mi'raj itu malam. Dan saya nggak bakalan. Nah, gerak-gerak biasanya kan ingin ditonton orang kan. Ini gerakan siapa yang mau kalau malam hari? Nggak apa-apa. Apalagi nggak mungkin membebaskan Masjidil Aqsa dengan jalan kaki dari Cianjur ya, Sabtu. Tapi ternyata, masya Allah, pengaruhnya di dunia. Setiap saya sampaikan semua kabur. Nah, jadi Indonesia sekalinya betul, karena memang tidak ada gerakan yang masif membebaskan seperti yang dilakukan oleh orang Indonesia. Nah, ya, jadi betul tadi ini memang Indonesia sekali. Dan tadi pertama ya kalau ingin baca kita sebagai pembedah atau ingin paham ya, satu dari A sampai Z halaman pertama sampai dengan terakhir. Hanya memang itu tidak saya kasih penutup ya itu ada. Nah itu yang pertama. Berat nggak Pak kira-kira baca sehalaman berapa halaman itu saya lupa. Berapa halaman Mas? Berapa halaman? Berapa? 300-an ya? 346 ya. Belum yang gambar-gambar kan berarti kan yang nyantai. Paling 300. Betulnya tak berat. Kalau kita bisa mengatakan Quran di bulan berapa kali Bang juga Pak? Mohon maaf Anda. 3 kali. Padahal itu insya Allah ya sama lah dengan Quran. Seharusnya kita walaupun jelas ini lebih mulia ya, tapi buku itu hendaknya juga kita tempatkan pada satu tempat yang mulia. Itu cara pertama. Cara yang kedua, ya supaya bisa membaca buku itu lihat halaman isi. Ya itu, jangan langsung baca, lihat dulu halaman isi. Karena kadang-kadang ada yang kita ini sudah tahu, ya. Seperti Naib ini nggak akan tahu, nggak akan baca bagaimana gerakan kembali, karena mungkin tulis. Jadi, atau mungkin para ulama tidak tahu tentang arti Al-Aqsa, sudah tahu. Apa sih arti Al-Aqsa? Jauh apa paling jauh? Paling jauh. Nah, kan berarti belum tahu, berarti harus baca. Nah, manfaat kubayan Al-Aqsa wal Aqsa. Belum ada kenapa disebut paling jauh. Kenapa Masjidil Aqsa disebut paling jauh? Masjid yang paling jauh. Realitanya sekarang paling jauh nggak? Hah? Enggak. Dengan Iran dekat.
Nah, disebutkan Aqsa itu artinya masjid yang saat itu paling jauh dari Mekah. Loh. Ya, kenapa disebut apa? Al-Aqsa. Karena saat itu masjid ini lokasinya paling jauh. Ya. Nah, misalnya barang tidak tahu. Ini tidak perlu saya baca. Ini sudah berkali-kali, apalagi sering dengar ceramah para asatidz. Dan itu ada misalnya tentang nabi-nabi yang dimakamkan di Palestina. Sudah tahu karena kemarin juga misalnya sudah ada jelaskan. Ada berapa juga nabi yang dimakamkan di Palestina? Nah, belum tahu, berarti ada satu. Belum tahu ya, baca. Itu ya. Jadi dan ternyata dari judul-judul halaman isi, wah belum tahu semua ya, berarti sudah. Nah, misalnya itu sudah tahu. Kemudian yang ketiga ya, kalau misalnya kita sudah tahu semua misalnya, dan kita ingin baca saja ya, 2 atau 3 yang paling penting. Pertama, pengantar. Pengantar itu mencakup seluruh isi buku. Nah itu cara baca cepat begitu, pengantar. Nah misalnya kan, maaf tangan kiri ya. Ini, jadi seluruh isi buku ini, ya, itu saya tuliskan satu dalam pengantar. Pengantarnya paling cuma berapa? Ya, jadi berapa halaman, cuma 2 halaman. Ini buku ini diharapkan mengingatkan seluruh umat Islam tentang kewajiban besar mereka saat ini, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis atau benar dari tangan kotor Yahudi. Nah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Didi, kalau masih dibaca pengantar ini, dia akan tanya what's next, ya karena dia ada what's next. Di sini ada what's-nya, ya bukan dia memburu ini, kayaknya para hewan ini jarang membaca dan tidak tahu ilmu baca cepat ya. Alhamdulillah saya ada ilmunya. Dengan bebas dan kembalinya Masjidil Aqsa, maka akan terwujud kedamaian 3 agama. Loh, ini maksudnya. Ini yang saya dicari. Bagaimana sih Yahudi, Islam dan Nasrani itu bisa rukun di Masjidil Aqsa? Setelah baca ini, tahu apa supaya rukun jalannya? Bebaskan Masjidil Aqsa, kembalikan kepada siapa? Muslimin. Di sini saya buktikan. Lah, bagaimana ketika Salahuddin Al-Ayyubi bisa membebaskan Masjidil Aqsa? Siapa juga nama Salahuddin Al-Ayyubi? Bukan, itu Najmuddin itu berat. Berarti harus baca. Berarti harus baca semua lah. Belum pernah tahu. Namanya Yusuf. Nah, ya. Namanya siapa? Yusuf. Gelarnya Najmuddin. Najmuddin itu artinya bintang agama. Namanya siapa? Yusuf. Yang alhamdulillah ya, dengan kesibukan saya masih bisa ngajar. Sebetulnya ini ngajar para tua. Nah, itu kan yang rasanya itu yang dikatakan oleh Naib tadi itu kita yasin. Kita itu Salahuddin Al-Ayyubi ditanya sama cucunya, siapa namanya Salahuddin? Ya Salahuddin. Nah itu jelas. Nah, untuk cucunya nggak batal, neneknya nggak tahu, cucunya nggak tahu. Salahuddin itu jelas, Salahuddin artinya apa? Orang yang memperbaiki apa? Agama. Loh, Yusuf namanya, ya. Coba nama bapaknya, aku pusing lagi maksudnya. Ya. Jadi ini nextnya, what's nextnya adalah, ya. Jadi cuma di sini aja. Oh, ini isinya itu kok. Karena baca apa? Pengantar. Jadi, tapi kalau yang tidak biasa menulis, ya jadi nulis pengantar sendiri juga kesulitan. Ya itu, karena memang harus merangkum sebanyak ini. Makanya pengantarnya saya sendiri yang
semangat itu bisa 5 kali guntakan. Jadi bukan belum dari segi bahasa. Kalau saya kan doib ya dalam segi bahasa. Yang ahli kan masih tidak memang beliau batal. Jadi itu dalam semua. Jadi inilah itu cara yang ketiga ya. Tadi baca apa? Baca pengantar. Baca pengantar enggak. Kemudian lah itu sebagai pelengkap baca komentar. Komentar itu penting untuk menunjukkan apakah buku ini pantas saya teruskan baca atau tidak. Nah ini. Alhamdulillah buku ini dikomentari dan saya sih tidak minta begini dah. Tapi mereka setelah melihat, akhirnya begini. Memang komentarnya menarik semua, bukan karena muji saya. Sebetulnya Pak Akta ini banyak yang banyak juga kontribusinya di buku ini, kan gitu. Nah, yang menarik saya itu komentarnya Muhammad Azmi Abdul Hamid. Ya, itu saya baca. Ini asalnya dari bahasa. Jadi ini sudah hatam ya, mau sudah sampai halaman terakhir kan? Ya, sudah baca semua ya dari halaman terakhir. Nah itu, beliau bilang begini, menulis berkait masih bahasa manusia. Nah, itu yang membeli halaman enggak. Pak coba Pak di Prisno di tinggali sing halaman terakhir sing belakang belakang. Saya baca dari komentar Muhammad Azmi Abdul Hamid. Ini adalah orang penggerak pembebasan Palestina. Saya anggap nih mungkin ya kalau satu-satunya ya, tokoh yang paling berpengaruh dalam pembebasan Palestina. Kemarin baru saja mendapatkan gelar satu-satunya orang swasta yang mendapat bintang dari Pakistan. Ya itu karena beliau berada juga pada Kashmir. Nah, bilang begini, nanti saya jelaskan. Menulis berkait Palestina harus terkesan kepada semua kaum muslimin. Kesan itu ya. Ini bahasa Malaysia. Apa ya? Terkesan apa maksudnya? Menyentuh. Nah, menyentuh lah ya menyentuh ya. Harus menyentuh atau berpengaruh. Sesungguhnya tulisan saya menghidupkan kepedulian dan kewaspadaan. Ini bahasa Malaysia juga. Semuanya. Jadi memang sengaja saya bilang jangan diubah, jangan di-Indonesiakan. Kecuali yang Arab ya. Itu ada di sini yang Profesor Dr. Mahmud Ambar itu Arab, saya suruh menerjemahkan. Asalnya enggak. Nah, ini nanti orang sudah nggak tahu. Jadi, nah sesungguhnya tulisan menghidupkan kepedulian dan kewaspadaan, merentas sempadan. Berarti ini agak kontroversi dengan apa yang dibaca oleh Mas Didi tadi. Kalau kelihatannya Indonesia berat, tetapi ternyata kata yang orang Malaysia enggak, merentas sempadan. Awalnya sempadan apa? Sempadan itu perbatasan. Terus merentas itu melewati, melampaui. Nah, ya. Jadi buku ini melampaui sekat-sekat. Nah, itu sempadan. Tulisannya perlu diamati. Nah, ini kalau diamati kan kita kan negatif, disuruh amati ini berarti ada syaratnya kan itu. Tapi ini bahasa Malaysia kan, perlu diamati. Mungkin ya, dicermati, mungkin gitu ya. Bukan sahaja, bukan sahaja. Bukan saja ya, bukan saja sekedar sebuah bacaan sambilan. Nah, benar. Ini jangan sambilan bacanya. Lain sambilan ya. Ibu-ibu sambil goreng tempe baca ini, yang bakar ini yang nanti. Nah, ya ini. Nah, memang kadang-kadang perlu keseriusan ya. Saya kalau baca biasanya jam 3 malam, menjelang sahur itu sudah duduk di meja baca, saya baca. Biasanya lanjutnya. Jadi bukan sekedar sambilan, tapi menggugah rasa kebertanggungjawaban untuk turut bersama-sama dalam soft memperjuangkan Masjid Aqsa. Ini jadi merentas sempadan kembali tadi. Artinya ini biasanya kalau orang tulis berarti itu
yang ditonjolkan. Loh, yang ditonjolkan itu gerakannya. Jadi yang lain saya katakan nggak ada apa namanya andilnya. Nah, saya berusaha untuk menonjolkan semua, merangkul semua gerakan-gerakan yang ingin misalnya ISPA, ACC, Mercy, Malaysia sendiri banyak, yang Turki, IHH ya bacanya ya apa IPCC, ada. Nah itu tadi dan seterusnya. Tahniah, buat tahniah apa? Selamat Basudek yang mengusahakan tulisan yang sangat bermakna. Nah, sudah baca ini. Ini yang adalah Presiden Majelis Perundingan Pertubuhan. Ingat, jangan kasih saya. Nah, pertubuhan apa pertubuhannya? Ayo dibuat jangan pikiran terus. Pertubuhan. Persatuan. Persatuan itu perkumpulan. Perkumpulan Islam Malaysia. Nah itu salah satunya. Jadi nanti Pak Rewan tentang penting tidaknya buku ini dibaca, mohon baca. Ini namanya Indos, Jadi 3 orang ya. Pertama Abu Syarif Samalan, kita tahu ya beliau adalah Presiden Khusus Foundation Malaysia. Kemudian Ustaz Husin sendiri ya sebagai pengasuh Radio Silaturahim yang kita tahu selama. Nah jadi itu cara membaca. 3 ya tadi ya. Pertama Pak, pertama baca seluruhnya. Itu. Yang kedua baca apa? Dari udah jangan isi aja, jangan yang lain. Wah ini kan bisa aja. Kan bisa baca. Jadi kan gitu. Nah yang ketiga baru baca caranya. Baca apa? Pengantar. Jangan pernah baca buku tanpa apa? Pengantar. Ibarat kalau Quran itu Fatihahnya. Baca Quran kalau tidak baca Fatihah sholat ya sah nggak? Enggak. Ya itu pada semua. Dan untuk membaca buku ya memang betulnya ini yang saya juga kadang-kadang itu miris ya. Kita ini kan oleh Allah diperintah pertama suruh sholat, suruh zakat, apa suruh haji, apa suruh apa sih pertama? Nah itu coba sekarang satu hari kita antara sholat kita dan baca kita banyak mana? Tanya aja Ustaz Abdul Rahman. Nggak bisa jawab ya. Hari ini baca buku apa Ustaz? Itu apa tafsir? Betul, baca buku tafsir ya, bagus ya. Nah jadi para teman semuanya, apalagi untuk membebaskan itu kan perlu ilmu. Kalau tanpa ilmu, ya kita bagaimana mau membebaskan masalah ditanya, aksu aja nggak tahu. Nah jadi tanya sekarang ini tanya siapa nabi yang asli Palestina? Ayo. Kalau tahu langsung tak kasih buku gratis. Nabi Yakub. Apa? Nabi Yakub. Nabi Yakub jawab. Baik lagi buku. Sulaiman lagi. Jawabannya tidak ada. Apa? Bukan tidak ada. Ya kalau baca ini tahu nggak ada nabi yang masih di Palestina. Nah, sekarang kita buktikan ilmiah itu sudah Quran. Nanti kajiannya ya. Ini dimana jalannya nggak pada nanti. Sekarang buka surah Al-Anbiya. Ya, sekarang ngaji juga. Nanti surah Al-Anbiya. Ya, ayat yang ke 71 ya. Surah Al-Anbiya itu surah 21 ya. Ayat yang ke surah 21 ayat 71. Kita baca bareng-bareng ya. Al-Imam Najib ya, tadi mesti baca Quran ya. Apa kan? Apa ya? Yang belum? Sudah ya? Surah apa tadi? Al-Anbiya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Nah, sekarang artikan ya, Imam baca Arabnya. Wa najjaynahu. Dia siapa? Ibrahim. Nah, apa tahu? Ada terjemahnya itu kan. Ini pentingnya terjemah ya. Jangan meremehkan terjemah ya. Belum nanti tulisnya. Bahkan kami selamatkan dia. Waluton. Nah, ilal ardil ladzi. Ladzi apa tadi? Ladzi ya. Ilal ardil ladzi barakna fiha. Mana? Nah, tahu ada kurungnya itu. Nah, ya, kalau tidak ada punya nanti baca tafsir juga. Lil alamin. Jadi nggak ada nabi asli Palestina. Ini sepanjang penelitian saya. Nanti kalau balapan dari baca Imam Salah dan kata-kata. Jadi yang bumi Palestina itu oleh Allah sendiri diakui hanya sebagai tempat untuk singgah. Jadi maka kalian perlu baca tulisannya terakhir dari 40 Mas Bidi. Yang menurut Bible belum ya, ini mudah-mudahan segera. Menurut Bible, bangsa Palestina adalah penduduk asli Palestina. Jadi bukan orang Arab. Apalagi Zionis yang kemarin baru lahir. Tapi orang Palestina itu memang ada orang Palestina asli. Loh, dari mana? Di sini juga saya juga. Jadi dengan Al-Quran. Jadi bukan orang Arab. Di Allah jelas menyatakan kami selamatkan Ibrahim dari tempat pembakaran beliau. Para ulama istilah ya, yang ada di Irak dan di Turki ya, dan seterusnya. Dan Lut muncul di sini Nabi Lut. Jadi ini. Nah, untuk bisa memahami itu coba kalian sekarang dibuka surah Al-Ankabut untuk memahami hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Surah Al-Ankabut itu surah 29, kalau itu 21. Ini urutnya ini. Hanya ayatnya 26. Ya, betul, mana ya? Kita baca lagi. Fa'amana lahu Lut. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Innahu huwal azizul hakim. Innahu huwal azizul hakim. Nah, ya. Fa'amana maka berimanlah lahu kepadanya. Ya siapa? Nah, ya. Siapa? Lut.
Jadi dulu mana Nabi Ibrahim, Nabi Lot? Loh, dulu mana Nabi Ibrahim dan Nabi Lot? Loh, itu mesti salah satu, harus salah. Jangan pilihan kan? Harus salah. Dulu mana Nabi Ibrahim dengan Nabi Lot? Untung alim. Siapa? Betul, udah ini aja, jangan pindah-pindah lagi. Duluan Nabi apa? Berarti kan jelas. Dan beriman kepada Nabi Ibrahim. Siapa yang beriman? Nah, berarti Lotnya nanti. Lah, Lotnya walaupun semasa sudah jadi Nabi, tapi Nabi Ibrahim dulu yang diangkat sebagai apa? Nabi. Nah, terus oleh Nabi Ibrahim, Nabi Lot ditakwai. Kemudian beliau iman. Bareng istrinya. Istrinya siapa? Jawab. Istrinya siapa? Lot. Pastikan. Lot ini pernah baca sejarah Nabi Lot nggak sih? Nanti Quran berulang-ulang kok. Yang istrinya nakal itu Nabi siapa? Lot. Lo nggak mungkin beriman. Jadi surah Al-Kahfi begitu kan? Kami buat contoh untuk orang kafir. Imra'atan Nuhin wa ra'atan. Tidak mungkin. Tapi ini tafsirnya ya. Dan berimanlah kepada Nabi Ibrahim, Lot dan istrinya. Istrinya siapa? Lot. Nabi Ibrahim. Nabi Lot berarti malah tambah lama lagi. Percaya nggak? Buka surat Tahrim. Akhirnya surat Tahrim. Lama nggak apa-apa ya. Apa mau bertanya sekarang jalan ya? Kalau bisa tanya ya. Nggak usah tanya dia ya. Biar waktunya panjang. Nah, surat Tahrim, ibu buka surat Tahrim ya. Nah, kalau sering baca orang mesti langsung pegang. Nih punya aja teman-teman ini. Nah, ya. Surat yang berapa? 66 ya. Itu kan itu membuktikan. Kayaknya ibu nggak percaya ini istrinya siapa kan? Karena tadi bicara Nabi Ibrahim itu kan istrinya Nabi Lot kan? Karena ini penjelasan tafsir. Jadi ayat 10. Udah ketemu. Biar saya aja yang baca biar cepat biar buru maling ya. Lu benar kalau diketawain itu kan buru maling kan ini. Jadi gini aja lah, selesainya pokoknya kalau belum azan belum selesai lagi. Tapi nggak bisa, kita kan mau doa ya. Jadi kita stop walaupun mungkin belum bisa membuat satu pekerjaan yang utuh ya. Ya karena tadi karyawan sendiri yang membuat saya harus menjelaskan agak luas ya. A'udzubillahi. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kan jelas. Allah buat perumpamaan bagi orang kafir. Siapa? Istrinya Nabi. Nah, ya itu jadi menurut tafsir di atas ini yang beriman pertama kepada Nabi Ibrahim pertama adalah istrinya sendiri. Ini yang orang Palestina. Siapa namanya? Sarah. Kedua kemudian Nabi Lot. Jadi istrinya Nabi siapa? Nah, itu yang ba'amanahu Lut. Waqala dan Lut berkata, Nabi Ibrahim bersamakan Rasulullah. Karena sudah dipastikan tahu. Ini muhajirun ila Rabbi. Saya akan berhijrah ke tanah yang menjadi pilihan Tuhan saya. Mana? Palestina. Nah, Allah memilih bumi Palestina. Ini sifat yang disebut Innahu wal aziz dan al-hakim. Perhatikan sifat ini. Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ini dia itu. Bahwasanya tanah Palestina dengan keperkasaan Allah dapat dikembalikan
dikembalikan kepada orang Islam. Loh, ini kepakasan Allah. Jadi kita hanya berusaha. Coba, jangan dari yang maksudnya. Nah, kemudian hakim bijak lagi Allah. Loh, ya, itu. Jadi kapan akan dikembalikannya? Tergantung pada kebijakan. Dan Allah Maha bijak. Ada nggak usaha? Kalau nggak ada usaha tiba-tiba misalnya gini, anaknya tidak pernah berusaha. Nah, kemudian tiba-tiba oleh orang tuanya diberi sesuatu. Kira-kira orang tuanya bijak nggak? Enggak. Dia akan memberi sesuatu ketika anaknya apa? Berusaha. Lain juga yang saya dapatkan oleh. Nah, jadi itulah kalau semuanya. Jadi tidak ada nabi yang asli apa? Palestina. Nabi-nabi itu semua pendatang. Diawali oleh Nabi Ibrahim. Kemudian, sekarang kembali di surah Al-Anbiya, ya. Lanjutnya, ya. Surah Al-Anbiya, ya. Jadi kita lihat nabi-nabi, maaf Mas Ridwan saya jelaskan ini aja. Ayat berapa tadi? 7:1. Sekarang lanjutnya gimana? Ya. Gimana kelanjutannya? Nah, perhatikan. Di situ disebut beberapa nabi, ya, adalah wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah wa kullan ja'alna sholihin, dan kami berikan lalu kepadanya. Yang siapa? Ibrahim apa lo? Ibrahim. Ishaq. Kemudian Yaqub. Nafilah sebagai tambahan. Beliau mintanya itu Ishaq, minta diberi anak, ya. Bertua nggak punya, ya itu. Nah, akhirnya diberilah Ishaq, ya. Ishaq artinya senyum, istrinya senyum, ya. Senyumnya senyum agar tidak percaya kalau udah tua kan diberi anak, ya. Nah, kemudian Yakub apanya Ishaq? Nah, adik apa anak? Benar ya? Oh, ya. Yakub nama lainnya siapa? Israel, kan begitu, ya. Bagi tambahan, semuanya saya jadikan orang-orang yang soleh. Saya kira ini saja pada semuanya karena waktu sudah menjelang maghrib dan kita harus berdoa, ya, untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Untuk lebih dalam dan itu apa kita berharap untuk bisa lebih dalam mengkawas tentang Masjidil Aqsa. Apa? Ya baca ya. Selamat yang mudah-mudahan baca ya. Nah, yang mudah-mudahan tidak lama. Kalau perlu buat umrah sebelum hari raya saya sudah ada. Tinggal 2 hari. Demikian perayaan, ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, ada yang Ismail. Nah, nanti ini mohon maaf sekali tentang doa ketika orang berbuka. Itu setelah apa sebelum yang mustajab? Belum. Yang kuat sebelum, ya. Karena masih kondisi apa? Puasa. Nah, ya itu. Kalau sudah kan berarti sudah parah, ya. Jadi sebelum para hewan berbuka seperti saat ini, nah kita berdoa mudah-mudahan dibukakan oleh Allah. Bisa betul, ya. Asalnya kan doa, ya betul, ya. Kita awali dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اسمع عليهم. اللهم منزل الكتاب سائر الحساب اهزم الأحزاب. اللهم زلزلهم. اللهم أنت عظيمنا ونصيرنا بك نحارب وبك نصابر. اللهم أنت ربنا وربهم وقلوبهم وقلوبنا بيدك وإنما يغلبهم أنت يا مالك يوم الدين. لا إله إلا الله العرش العظيم لا العظيم الحليم. أنت اللهم أنت عز جل وجل ثناؤه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اعتصمنا بالله واستعنا بالله وتوكلنا على الله. حسنتنا كلنا أجمعين في الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعتنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم اهد المسلمين وإمامهم بجماعة المسلمين بالله حياة كاملة طيبة وارزقهم قوة غالبة على كل باطل وظالم وفاحش آمين يا رب العالمين. اللهم أنجل المسلمين اللهم أنجل المؤمنين في بلاد فلسطين وكشمير وارحم الصين واليمن خاصة وفئة المؤمنين عامة. اللهم اسدد وطأتك على الكفار الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. اللهم شتت شملهم وفرج مواسمهم. اللهم أنجل المسلمين في بلاد فلسطين خاصة وفي بلدان المؤمنين عامة. اللهم اسدد وطأتك على الكفار الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. اللهم شتت شملهم وفرج مواسمهم. اللهم خلص المسجد الأقصى من دنس اليهود ومن كل ظالم جهود. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Teman, pesan saya setiap kali sholat tahajud mohon membaca doa yang saya singkat di sini adalah 315 ya. Itu doa untuk pembebasan masjid langsung. Demikian kurang lebih maaf apabila yang kurang berkenan. Jasa semua perhatiannya khususnya kepada para naib dan para staf yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan mencatat Allah Subhanahu sebagai satu langkah atau satu saham andil untuk membebaskan masjid langsung. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan aman. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman dan akhwat, setelah kita di penghujung acara, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyak maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami serahkan kepada MC lagi kan? Ya, silakan.